Kemudian Pak Panji Rinaldi. Saya lengkap. Enggak, pada Ternyata disatuin dalam ini ya. Cuma buat kata lain aja ya. Takdir yang bukan lebih salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu pada mata kuliah strategi pembelajaran agama Islam, Ibu dan Bapak yang saya hormati, dalam kesempatan ini mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dalam kegiatan pembelajaran untuk menuntut ilmu di lembaga kita yang tercinta Universitas Garut dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini agar kegiatan pembelajaran atau presentasi yang mana dalam kesempatan ini kami berdua akan menyampaikan dan juga mempresentasikan hasil dari penyusunan materi-materi yang telah kami dapatkan, yaitu strategi pembelajaran agama Islam di tingkat sekolah dasar dan juga strategi pembelajaran agama Islam di tingkat sekolah menengah kejuruan. Agar kegiatan presentasi ini berjalan dengan lancar serta mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam kesempatan ini kami di sini sebagai penyampai materi yang berkesempatan pada menuju siang hari ini. Yang pertama, strategi pembelajaran agama Islam di tingkat sekolah dasar yang akan disampaikan oleh Ibu Syifa, dan strategi pembelajaran agama di SMK adalah oleh saya sendiri. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan waktu, kita berikan kesempatan yang bahagia kepada rekan kita semuanya, yaitu Ibu Syifa yang akan menyampaikan strategi pembelajaran agama Islam di sekolah dasar. Tenang saja, ini bukan tegang, suasana tegang. Kita anggaplah sebagai podcast ya. Sebagai podcast. Baik, mungkin Bu Syifa bisa disampaikan kepada para pemirsa yang berada di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Enggak, segala kesempatan dan waktunya kami berikan kepada Ibu Syifa. pengantin baru. Terima kasih pada Bapak Haji yang sudah memberikan kesempatan luangnya untuk kalimat pembuka di presentasi hari ini. Siapa Bapak Haji? Terus biasa. Mungkin langsung saja ya. Untuk di sini saya akan memaparkan beberapa mungkin sebelumnya sudah wawancara atau sudah observasi yang ke SD, salah satunya yang ada di Cikajang, Kejadian Internasional 1 Cikajang. Untuk yang melatar belakangi dari penyusunan hari ini, mungkin karena pendidikan Islam itu memainkan peran penting dalam membentuk karakter nilai moral siswa, terutama di sekolah dasar.
pengembangan strategi pengajaran yang efektif juga sangat penting untuk memastikan pembelajaran yang optimal dan keberhasilan siswa itu. Namun tantangan dalam mengajar pendidikan Islam ini juga termasuk metode pengajaran yang bervariasi. Jadi pengembangan strategi dalam pengajaran yang efektif dan kreatif juga sangat penting gitu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di sekolah dasar, terutama di SDN pada Sukasatu Cikajang. Untuk profil sekolahnya sendiri itu SDN pada Sukasatu ini didirikan di tanggal 6 Juli 1952. Nah, sekarang itu terdapat 347 siswa dan memiliki 10 guru yang profesional. Tapi untuk guru agama sendiri itu hanya 1. Dan profil sekolah dan SDN pada Sukasatu ini tuh berada di Jalan Alun-Alun Utara, ya, di pinggirnya Alun-Alun Cikajang. Nah, ini merupakan hasil saya wawancara kepada salah satu guru agama di SDN pada Sukasatu. Nah, saya membaginya menjadi 5 poin utama. Itu yang pertama ada penyusunan strategi pembelajaran, lalu ada metode dan pendekatan pembelajaran, ada tantangan dan kendala, ada evaluasi pembelajaran, lalu ada peran dan guru. Untuk yang pertama, dari penyusunan strategi pembelajarannya itu sendiri, karena mereka itu kan SD negeri, ya, jadi mengikuti kurikulum merdeka gitu. Jadi tidak ada kurikulum khusus yang membedakannya gitu. Jadi tetap mengikuti dari kurikulum merdeka. Dan salah satu tujuannya itu ya tetap untuk menciptakan karakter religius di dalam siswa. Lalu penyusunan strateginya juga mereka itu mengadakan, tidak sering tapi terkadang mengadakan pelatihan untuk guru agama. Itu untuk guru agamanya sendiri itu masih dalam tahap penyesuaian kurikulumnya untuk mengoptimalkan kurikulum mereka. Jadi itu merupakan salah satu kendala dari guru agamanya sendiri, karena mereka itu masih beliau mungkin hanya 1. Beliau ini masih masih dalam tahap penyesuaian gitu dalam metode kurikulum merdeka itu sendiri, karena katanya kurikulum merdeka ini banyak sekali materi yang sangat baru dari kurikulum 13 gitu. Jadi sebelumnya tuh kurikulum 13-nya sudah dikuasai oleh gurunya, tapi ke guru ada, jadi ke guru muncul kurikulum merdeka gitu. Jadi tidak jadi kurangnya penyesuaian. Lalu materi dari kurikulum merdeka juga seringkali terlalu kompleks bagi siswa. Untuk yang selanjutnya, mungkin dari metode atau pendekatan pembelajarannya itu, yang pertama merupakan metode diskusi. Nah, tapi diskusi ini juga hanya untuk beberapa kelas, karena ada satu kelas yang muridnya itu 70 orang di kelas 5. Itu satu kelas, jadi tidak memungkinkan untuk diskusi gitu. Jadi diskusi itu hanya di beberapa kelas saja. Itu yang kedua, dengan metode yang praktik ibadah atau sholat wajib dan sholat duha. Itu yang ketiga ada ceramah. Yang keempat ada bercerita. Nah, untuk bercerita ini tuh siswanya dikasih kasus, misalnya satu siswa dikasih kasus misalnya mie Korea yang viral itu kayak samyang misalnya, apakah itu halal atau haram untuk dikonsumsi. Nah, itu dari satu siswa, tapi per kelompok itu dikasih kasus, baru nanti mereka bercerita di depan kelas gitu. Dan untuk yang selanjutnya juga ada pendekatan khusus untuk anak yang lambat belajar. Jadi setelah selesai pembelajaran, jika ada anak yang misalnya belum menguasai materi di kelas,
atau misalnya boleh lebih apa ya, mungkin lebih intens dengan guru gitu, lebih private dengan gurunya gitu. Tapi itu hanya setengah jam sampai 1 jam untuk pendekatan khusus itu. Lalu ada pembiasaan baca Al-Quran dengan terjemahannya, jadi tidak hanya bahasa Arab saja. Yang selanjutnya ada menonton film, cuman menonton film ini tuh lebih ke film-film kayak kisah-kisah Nabi itu yang ada di YouTube mungkin atau di platform lainnya. Tapi untuk menonton film ini tuh sangat jarang dilakukan karena keterbatasan infokusnya itu masih ada satu, jadi sering terbuka dengan kelas lainnya. Yang terakhir mungkin memisahkan murid ketika materi pubertas. Nah, ini salah satu materi yang kompleks yang ada di kurikulum Merdeka. Jadi dari guru PAI-nya sendiri itu kalau ada materi pubertas atau misalnya tentang head gitu, nah itu dipisahkan. Jadi laki-lakinya di luar dulu itu, baru perempuannya belajar tentang materi head itu sendiri. Nah, misalnya tentang pubertasnya laki-laki baru dipisah. Itu yang perempuannya di luar dulu dan laki-lakinya belajar di dalam. Ini itu salah satu metode yang diterapkan oleh guru PAI di SD. Nah, untuk selanjutnya dari tantangan dan kendala itu sendiri, yang pertama dari sarana prasarana itu yang tadi saya sebutkan, mungkin salah satunya dari proyektor gitu. Jadi masih rebutan karena proyektornya itu hanya satu di sekolah. Dan terus dari kelasnya juga, jadi murid sekarang tuh murid makin banyak tapi kelasnya tetap gitu. Jadi kadang dibagi dua, ada kelas siang ada kelas pagi itu karena banyaknya murid gitu, tapi kelasnya sedikit itu. Lalu tempat ibadah, nah ini juga menjadi kendala karena sebetulnya SD pada Sukasatu itu dekat dengan alun-alun. Dengan alun itu kan ada Masjid Agung, dan Masjid Agung alun dulu juga awalnya pernah dipakai untuk tempat sholat siswa, tapi lama-kelamaan itu menjadi terganggu warga sekitarnya gitu, karena mungkin berisik atau bagaimana. Jadinya untuk ibadah itu sendiri seperti sholat duha dilakukan di lapangan upacara gitu, jadi seadanya. Nah, selanjutnya SDM atau guru agama. Nah, setelah itu guru agamanya kan aslinya dari Garut, jadi beliau tuh pulang pergi dari Garut ke Cikajang gitu, dan beliau hanya Kayaknya juga Garut kan? Iya, maksudnya beliau dari Garut apa gitu, dari Sukamenteri katanya. Oh, masih tetangga. Sah. iya, Merdeka. iya Ikarok asli Ikarok. Tembak Leo. IKT aninya. Itu kemarin dia. Iya, dari Sukamenteri itu jadi kendala karena lumayan cukup memakan waktu ya Pak, dari Garut ke Cikajang itu 1 jam, ya belum nunggu yang waktunya. Sama kayak orang Calengka, ya Pak, mau ke Bandung, mana mau ke Bandung, Pak, saya kayak Bandung. Bandung nggak diakui kan? Nggak diakui. Tidak merasa di Garut Cikajang teh. Iya, Sama saya juga di Kabupaten Bogor nih, di Ciampea, mau kemana mau ke Bogor, Pak. jauh. Ternyata hal itu pun terjadi di Garut. Iya. Terus terjadi itu salah satunya karena beliau itu kendalanya transportasi jauh. Lalu kan beliau yang memegang semua dari kelas 1 ya sampai kelas 6 guru agama itu sendiri. Jadi beliau itu sebetulnya ingin menerapkan pembelajaran yang di luar kurikulum Merdeka gitu, tapi dikarenakan banyaknya mungkin banyaknya waktu mengajar gitu, jadi tidak memiliki waktu untuk menciptakan pembelajaran yang baru gitu, entah itu dari konsepnya, entah itu dari medianya gitu. Jadi kesulitan. Lalu juga ada ini katanya mengisi aplikasi PNM, Siaga, Emis, Kinerja juga itu sangat menyita waktu gitu bagi beliau, jadi sangat sulit
sulit untuk menciptakan hal baru di kelas. Lalu ada buku ajar juga, jadi buku pegangannya itu belum komplit dan tidak boleh dibawa ke rumah untuk buku ajarnya sendiri. Makanya dari SD-nya sendiri itu menciptakan ya, mungkin mereka itu menyediakan LKS, untuk menjadikan LKS tapi untuk yang mau saja juga, jadi bisa dibawa ke rumah. Nah, untuk selain itu mungkin untuk tantangan dan kendala. Nah, selanjutnya untuk evaluasi pembelajaran. Nah, untuk evaluasinya itu mungkin setelah selesai di kelas, setelah selesai pelajaran, mereka itu diwajibkan untuk membaca Al-Quran dan terjemahnya. Lalu ada tes lisan di hari yang sama. Jadi setelah mempelajari, misalnya di hari itu mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad, nah di akhir jam pelajaran itu ada tes lisan gitu tentang kisah Nabi Muhammad. Lalu ada latihan juga tapi di buku LKS, tidak di buku ajar yang utama karena tidak bisa dibawa ke rumah itu. Lalu ada ulangan harian itu seperti biasa. Yang selanjutnya ada peran dukungan. Kalau dukungan lainnya sih mungkin dari guru-guru lain mungkin ya, yang membantu di luar pelajaran ini pelajaran agama gitu. Jadi mereka kan ada ekskul ini ya, BTQ. Ada ekskul BTQ itu di siang hari, itu kan serempak ya, beberapa kelas itu serempak, jadi tidak bisa dipegang oleh satu guru agama gitu. Nah itu baru dibantu oleh guru lainnya gitu untuk kelas ekskul BTQ sendiri. Lalu dukungan dari orang tua itu hanya tanda tangan di kertas ulangan gitu, jadi tidak ada kayak forum orang tua ataupun grup kelas orang tua gitu, itu tidak ada untuk di itu. Nah jadi kesimpulannya mungkin pembelajaran di pembelajaran agama Islam di pada suka satu ini dihadapkan pada berbagai tantangan gitu. Jadi mulai dari keterbatasan sarana prasarana hingga kendala dalam waktu dan tenaga pengajar juga itu menjadi salah satu kendala dihadapi oleh guru agama Islam. Itu dalam hal evaluasi juga berbagai metode sih sudah diusahakan, jadi digunakan untuk memastikan penguasaan materi sekaligus sekaligus menumbuhkan kebiasaan beragama. Serta peran orang tua juga mungkin dalam menandatangani hasil ulangan juga satu itu menjadi bagian penting dari rujukannya gitu terhadap pembelajaran, tapi mungkin bisa dibilang kurang juga gitu ya, waktunya kurang terlibat lah orang tua itu untuk dalam pembelajaran anak di sekolah. Mungkin ada saran dari guru agamanya, katanya beliau itu menginginkan pengembangan kompetensi guru atau pelatihan atau seminar gitu. Jadi waktu itu tuh pernah di satu kecamatan Cikajang diadakan pengembangan kompetensi guru, tapi yang dipilihnya hanya 2 guru dari satu kecamatan gitu. Jadi pengennya beliau itu kalau bisa disetarakanlah semua guru gitu, semua guru agama itu memiliki pelatihan sendiri gitu, entah itu dari sekolahnya, entah itu dari tempatnya kecamatan. Lalu narasumbernya juga menginginkan yang kompeten, jadi yang lebih berpengalaman lah. Jadi jangan, dulu juga beliau tuh pernah mengikuti pelatihan tapi yang mengisinya tuh kayak ibu-ibu PHK, kayak maksudnya bukan yang di bidang ahlinya dalam pendidikan gitu. Jadi yang memberikan narasumber yang kompeten. Lalu beliau juga menginginkan peningkatan SDM guru agama gitu. Jadi ingin kalau bisa mah jangan ada temannya gitu katanya. Karena kemarin juga ditawarin pas kesana bisa jadi guru agama. Karena kurangnya guru agama di sana gitu. Jadi
beliau tuh cukup putus asa gitu, cukup kelelahan lah kemarin dulu gitu dilihat cukup kelelahan dalam menangani semua kelas ini gitu. Lalu beliau juga berharap ada penambahan proyektor gitu agar pembelajaran itu tidak bosan gitu karena harus terus meneliti gitu. Ini tuh saran-saran dari guru agama di SD Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Panji untuk strategi pembelajaran agama Islam di SD. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Syifa yang sudah menyampaikan pemaparan materi tentang strategi pembelajaran agama Islam di tingkat sekolah dasar. Cukup bagus sekali, apalagi dalam tampilan PowerPoint-nya yang sangat menarik dan juga dihiasi dengan aneka ragamanya. Nah, oleh karena itu kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Syifa. Berikutnya setelah Ibu Syifa di sini akan disampaikan tentang strategi pembelajaran agama Islam di SMK yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fanzilina. Nah, di foto Maya Peci. Di dia tanya. Terakhir. Nah, kita laksanakan Pak Panji, Sri Bantos. Saling melengkapi. Aja ya kawan. Aja ya kawan. Gimana? Lebih tetap tidak tahu aja. Oke. Politis aja jalan. Oke. Istri soleha. Kamu harus di akhir aja. Ya mas sebagai ice breaking orangnya. Oke siap? Siap. Kamu kok udah jadi? Beritahu kan dari musik Musikan. backsound lah. Instrumen. Apa sih Pak? Karena sambil berdiri. Baik. Mohon maaf ini mah bukan sebagai itu, tetapi karena dituduh ya banyak ice breaking lah anggap. Di sini bukan memamerkan suara dan biasa itu. Saya akan menyanyikan lagu Mira Santika. Kan Mira Santika ada namanya tanya jawab lah seperti itu. Dulu aku suka padamu, dulu aku. Selesai itu enak. Bapak-bapak dan ibu-ibu cukup jawab. Ya. Gitu ya. Ya. Nah, nanti bareng sekarang tak ku tak mau ku tak mau siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Yuk. 1, 2, 3. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Iya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Iya. Sekarang aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sekarang aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang sekarang tak
semua. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya ya ya. Nah, nanti jawab Mira Santika, no way. Ya. Oke, Mira Santika, no way. Tepuk tangan untuk kita semua. Sakit banget. Liriknya akan diganti. Dulu aku suka padamu, sekarang kamu ada yang punya. Terciduk. Ayat itu sangat. Alah, kita intermezzo saja. Mengandung bawah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Mas atas apresiasinya. Berikutnya saya akan menyampaikan yaitu strategi pembelajaran agama Islam di SMK. Nah, di sini saya mohon maaf, bukan menyampaikan materi yang saya bisa, tetapi di sini saya akan menyelipkan dengan berbagai macam pengalaman yang saya kebetulan sebagai pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK. Nah, saya akan berbagi pengalaman mengenai untuk membantu saya dalam menyampaikan materi pembahasan kali ini. Nah, strategi pembelajaran agama Islam di SMK negeri. Yang menjadi latar belakang atau rumusan masalah di sini pentingnya PAI atau pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa di SMK. Nah, tantangan di SMK di sini meliputi rendahnya motivasi belajar, terbatasnya metode pembelajaran inovatif, dan kurang optimalnya fasilitas pendukung. Perlu diketahui bahwasanya untuk kegiatan pendidikan agama di SMK yaitu karena berada di dalam naungan Kementerian Pendidikan, jadi PAI ya, Pendidikan Agama Islam. PAI yang di dalamnya sudah tercampur dari aspek Al-Quran, hadis, akidah halal, fikih, dan juga tarikh atau SKI. Nah, berbeda dengan madrasah aliyah yang sama jenjangnya SMK, tetapi madrasah aliyah berada di naungan Kementerian Agama yang dalam dari mata pelajarannya, dari elemen-elemen aspek dari bidangnya terdapat menjadi mata pelajaran seperti pelajaran akidah dipisah kembali. Nah, itu. Kemudian saya di sini mengambil lokasi penelitian di SMK Negeri 10 Garut, yang dimana di sini saya mengambil di sekolah sendiri. Nah, adapun di sini banyak tantangan yang dihadapi di SMK Negeri 10 Garut. Nah, SMK Negeri 10 Garut terletak di Jalan Raya Garut Tasikmalaya kilometer 8 di Cilawu yang arah menuju ke Tasikmalaya. Sekolah negeri ke-10 di Kabupaten Garut dan juga dikelola oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian dari letak geografis SMK Negeri 10 Garut berletak di kaki Gunung Cikuray, di bawah kaki Gunung Cikuray. Sebetulnya mohon maaf ini untuk penampilan PowerPoint ini saya menggunakan metode yang kemarin disampaikan melalui gambar, tetapi setelah aslinya tidak sesuai dari apa yang dibahas dan nanti akan dikolaborasikan dengan materi dari makalah. Nah, di SMK Negeri 10 Garut terdiri dari jumlah karyawan lebih dari 150. Nah, ada 150 guru dan juga kalau tidak salah antara 30 dari tenaga administrasi. Adapun di sini yang mengatur pada mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah berjumlah 7 orang dengan ASN-nya 3 orang dan selebihnya adalah non ASN. Nah,
ini yang tadi yang menjadi latar belakang. Nah, kemudian di sini ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan strategi pembelajaran di SMK. Tentunya harus melibatkan keterlibatan aktif siswa, mengutamakan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Nah, apalagi ini sekolah menengah kejuruan, tentunya sangat memohon atau meminta bantuan teknologi. Nah, di sini di SMK Negeri 10 Garut diperbolehkan untuk membawa handphone dan juga laptop sebagai media kegiatan belajar siswa. Nah, kemudian pembelajaran berorientasi pada tujuan. Dan yang ketiga, terjadinya umpan balik antara guru dan siswa, kemudian penggunaan berbagai metode dan juga perhatian terhadap perbedaan individu. Visi dan misi SMK Negeri 10 Garut ini menjunjung menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang kejuruan serta memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi tantangan global. Berfokus pada pengembangan kompetensi teknis dan penguatan akhlak moral serta nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, adapun misinya ini disingkat jadi juara, bukan jabar juara tetapi juara. Payun kena iya sarang jabar juara mah. Nah, juara jadikan sekolah ini yang sering ini dari misi ini dijadikan sebuah lagu, yaitu lagu Mars SMK Negeri 10 Garut. Nah, yuk. Secara singkat saja, adapun nilai-nilai yang diusung di SMK Negeri 10 Garut itu yaitu pertama nilai religius, kemudian disiplin, dan ketiga kreatif, 4 mandiri dan juga berkarakter. Ini cukup mengacu sekali pada profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana karakteristik siswa di SMK Negeri 10 Garut? Nah, di sini ada latar belakang budaya. Nah, di sana ada hampir semuanya mayoritas adalah suku Sunda. Ya. Nah, kebetulan di sini kebanyakan sebetulnya bukan asli dari warga Garut, karena SMK Negeri 10 Garut terletak sekali dengan perbatasan Garut dan Tasik. Nah, kebanyakan para siswa tersebut adalah kebanyakan dari perbatasan Tasik. Jadi di Tasik teh ka Garut. Mengapa? Karena cekak kene ka Garut daripada ke Tasik, ke kota itu negeri. Nah, kemudian dengan akses yang sangat terjangkau gitu. Kemudian latar belakang spiritual. Nah, alhamdulillah semua dari siswa SMK Negeri 10 Garut adalah mayoritas muslim. Pernah ada satu siswa yang mualaf dari agama Hindu ya, di SMK Negeri 10 Garut. Nah, tantangan yang pembelajaran yang dihadapi ini diversitas tingkat pemahaman siswa yang bervariasi. Kemudian pengaruh teknologi dan globalisasi. Nah, apalagi ini SMK tentu mengacu pisan pada penggunaan teknologi dan juga keterbatasan waktu pembelajaran. SMK Negeri 10 Garut waktu pembelajarannya yaitu dari hari Senin sampai Jumat dengan kegiatan full day school dari pukul 7 sampai pukul 16 sampai sore. Nah, dan Sabtu Minggu libur. Kemudian saya melihat adanya keterbatasan dari segi fasilitas. Nah, sekarang ini kekurangan kelas banyak sekali sehingga ada kelas yang terjadi moving class, perpindahan ilmu di masjid bahkan. Nah, penerapan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, analisis kurikulum pendidikan agama Islam di SMK. Nah, SMK Negeri 10 Garut sekarang sedang menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, adapun di sana sebagai capaian fokus utama dalam kurikulum Merdeka adalah penilaian nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam ajaran Islam, integritas nilai-nilai akhlak dalam memiliki peran yang sangat penting terutama pembentukan karakter siswa yang berakhlak mulia.
Pertama, penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, pembentukan karakter melalui metode pembelajaran. Ketiga, refleksi diri dan pembinaan akhlak di lingkungan sekolah. Nah, pembinaan akhlak di lingkungan sekolah setiap hari melaksanakan kegiatan apel pagi dari pukul 7 sampai 7.30, 30 menit yang di dalamnya membacakan Asmaul Husna bersama-sama, kemudian membaca 10 ayat awal dan akhir surat Al-Kahfi, membaca sholawat, sehingga dan seterusnya menampilkan potensi bakat siswa dalam bidang ceramah, pendidikan berbasis karakter. Pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan di SMK Negeri 10 Garut, terutama di sini pendekatan pembiasaan tadi menggunakan kegiatan apel pagi, kemudian sholat duha bersama-sama pada hari Jumat, kemudian ada kegiatan marhabaan itu dilaksanakan menjelang Jumaahan. Nah, menjelang Jumaahan, kemudian sholat duhur berjamaah, yang dimana saya pun alhamdulillah terlibat dalam kegiatan sholat duhur, tukang ngeprak-ngeprakeun grup PAI. Nah, alhamdulillah di sini saya memperkenalkan ini adalah tongkat sakti ya, bukan tongkat komando. Nah, ini saya sulap dari tongsis yang sudah potong dirubah menjadi sebuah penunjuk yang dimana kegiatan sholat duhur itu alhamdulillah tongkat ini membawakan pengaruh. Nah, ketika grup PAI nguliling, alhamdulillah membawa pengaruh. Bahkan ada sebagian guru yang dengan cara metode untuk ngeprak-ngeprak sholat teh aya nu kumaha motor tidak di kelaksonan. Nah, seluruh laki-laki dibagi 2 kloter, ada laki-laki berjemaah dulu, kemudian yang keduanya perempuan. Nah, dengan metode seperti ini, tapi ini tongkat ini bukan sebagai penggebuk dan lain sebagainya, tetapi lumayan ada simaan gitu, asa juga tongkat komando, tetapi bukan bermaksud untuk nyingsieunan, tetapi ada dari perilaku siswa sudah terus aya kasih misalnya itu aya Pak Asep atau Pak Fanzi dan lain sebagainya. Nah, ada ayahnya alhamdulillah dengan nah sampai saya pun dihadapi dengan sebuah permasalahan yang ngagajeleng karena benteng ketika sholat, dan saya pun memergoki bari nyenak HP ketika ngeprak-ngeprak itu teh sampai terekam sekali siswa yang sedang naik. Nah, itu menjadi permasalahan sehingga dilaporkan kepada tim gerakan disiplin sekolah, dan alhamdulillah ditindaklanjuti untuk membuat solusi kegiatan dari kegiatan seperti pendekatan rasional, pendekatan emosional. Nah, adapun di sini model-model pembelajaran yang sangat relevan dilaksanakan di SMK Negeri 10 Garut. Nah, di kurikulum Merdeka itu sangat terkenal dengan model pembelajaran PJBL, istilahnya PJBL Project Based Learning, kemudian PBL Problem Based Learning, kemudian pembelajaran Discovery Based Learning, dan juga yang terakhir ada diferensiasi. Nah, yang sering digema-gemakan itu adalah di kurikulum Merdeka pembelajaran berdiferensiasi, jadi pendekatan perbedaan kebutuhan dan minat siswa. Nah, kalau Bapak dan Ibu boleh melihat di sini, alhamdulillah saya ada oleh-oleh dari hasil PPG. Saya pun tidak tahu bagaimana penerapannya. Nah, ini model pembelajaran project based learning, membuat project karya dari di sela-sela kegiatan pembelajaran dengan menggunakan itu Bapak yang buat? Abi Pak Di yang benar Pak? Dengan laptop ini masalah layarnya ya Bu? Layar apa? Layarnya Full screen. tidak itu Pak di Full screen apa? Full screen. Full screen. Nah, ini salah satu alhamdulillah menjelaskan kamu mendapatkan tugas kerjasama. Ini proyek yang dikerjakan. Hitungan dari sekarang dipersilahkan.
Alhamdulillah ini dari kelompok juga yang sudah selesai buat bikin karyanya takabur. Ini ada identitasnya. Takabur adalah penghalang untuk belajar dan tumbuh karena kesombongan menutup telinga dari nabi kebenaran pokok takabur adalah pokoknya adalah TJKT 5. Ini merupakan hasil karya mereka yang telah diskusi dengan saya seperti ini. Bukti karya. Coba kamu jelaskan kamu mendapatkan kerjasama dalam hidup apa? Rojali. Nah, sekilas Bapak dan Ibu, ini proyek karya yang telah dibuat oleh siswa, kan ini berkaitan dengan akhlak. Nah, kata saya sesuai dengan tujuan pembelajaran, jadi seluruh peserta didik membuat konten karya di Instagram berupa quotes, dibagi kelompok. Nah, saya mengumpulkan, alhamdulillah begitu semangat sekali mengumpulkan like ya, menyukai dari masing-masing kelompok. Berapa banyak like-nya, kemudian komentarnya berapa banyak, dinilai oleh saya dari masing-masing kelompok. Alhamdulillah like-nya banyak, bahkan yang saya tidak mengerti itu ada like sampai karena 700. Nah bisa 700 yuk, nah gitu. Saya bilang Abi wae hese kita yang mengumpulkan 700 paling oke mencapai 50. Iya ternyata karena 750. Oh ternyata setelah dianalisis itu menggunakan ternyata ada suntik lahir dan lain sebagainya Pak. Ketika mendapatkan permasalahan setelah hatiku akal dapat bisa 700 kan dalam waktu 1 minggu. Oh ternyata Pak cuma data yang beli dan lain sebagainya. Nah ditanyalah oleh saya, betul ternyata oh seperti itu caranya. Nah ini ada sebagai penilaian sikap bagi saya. Oh berarti tidak jujur dengan dinilai kita. Nah ada dalam penilaian sikap. Nah ini hasil karyanya. Secara tidak langsung siswa tersebut telah berdakwah melalui media sosial ya. Banyak orang. Kemudian saya memberikan apresiasi kepada mereka yang mendapatkan like terbanyak gitu. Nah dengan itu tolong bantu like-nya dan teman-teman. Alhamdulillah sangat termotivasi sekali ya dari kegiatan ini. Nah ini oleh saya dari kegiatan PPG. Nah ini menggunakan animasi seperti ini secara selintas. Ini model pembelajaran project lesson learning. Ini kegiatan supervisi. Ini saya di sini kegiatan vlog temanya adalah musik, education dan religion. Ya. Nah ini ketika skripsi ini musik. Nah ini ketika terakhir. Coba yang musik buat tadi Pak, musik tadi. Coba buka Pak. Nah ini masalah selintas sekali Pak. Terasa dari sini. Hiburan. Papanya mana? Ini Pak yang bass Pak, main bass. Masih kena langsing. Jukatan hijrah Pak. Itu mengenal cerita kayak ini. Ada selintas aja. Musik baru kita mau tahu. Serius ya kalau kita Biasa. iya, biasa pas ngajakan asik. Jadi nanya nanti pas emang kita perpanjangnya kita Bisa diundang namanya Bang. siap, oke. Maka mau bedanya nih kan? Sampai Cuma pilih pada yang undang Papanya. siap. Tambah tersakit. Bangunan namanya lucu. Ini bagian ya karena mau bahagia ya. Ini ketika manggung ya. Buat yang mau keluar ya. Bapak. Ini sekarang promosi Pak. Yang nonton banyak. Nah, ini saya sering main bass. Kurang gitu. Dicipin kan ya. Ini dulu
yang nyanyi. Sebetulnya Iya, saya sama Romai Rama belum bisa nyanyi. Oh, itu nyanyian atau Pak? Enggak sama Romai Rama Pak. Wah, teman Pak mau nyanyi. Ini panjang nenek pembahasan. Biasanya itu yang proyek yang religi, ada videonya. Religi di sini bukan ceramah Pak. Pak, ini video nyanyi saya sama Nah itu, so kata Pak gaskin karena itu asal Boleh tolong aja. Dari aku. ini ketika itu Pak oh waktu ketemu itu, Manji. Iya. Alah, ya kan muter-muter. Ini Pak nanti lengkapnya. Bolehlah nanti dilihat, jangan lupa. besok apa nih? Ini mah kebetulan langsung di channel YouTube-nya sekarang. Ini asli suara saya. Coba dicek dulu. Takut palsu. Apa dia? Pasnya izin. Nah, ini silakan Bapak Ibu boleh mampir ke channel YouTube dan jangan lupa di subscribe ya. Super. Nah, ini bukan naudzubillah, bukan takabur, tetapi ini adalah dokumentasi kegiatan PPG. Ada model pembelajaran project present learning, kemudian ini project model pembelajaran berdiferensiasi, ini model pembelajaran P5, kemudian model pembelajaran berbasis TIFAC. Nah, menggunakan media teknologi seperti Quizzes dan lain sebagainya, itu cocok sekali untuk diterapkan di tingkat jenjang SMK. Nah, cocok sekali. Nah, kreatifnya anak-anak SMK yaitu mendesain, apalagi ini jurusan multimedia, dan saya pun dituntut untuk harus bisa pada kemarin kegiatan PPG tersebut. Ini pembahasan masih banyak. Nah, adapun di sini saya ingin berbagi strategi yang saya gunakan ketika pembelajaran di SMK. Alhamdulillah yang mendapatkan perhatian yang menarik Pak kepada siswa. Di sini saya membuat media belajar, media pembelajaran yang disampaikan kepada siswa. Ini hasil inovasi saya pada saat COVID, kemudian kesini diinovasi lagi. Nah, ini media pembelajaran disampaikan melalui, harusnya ini ada wadah yang mewadahi link ini, disampaikan kepada siswa, kemudian disimpan di seperti ini layar berlanda. Jadi siswa tinggal mengklik Google formulir yang disimpan di layar berlanda, tinggal diklik, ada di siswa. Saya langsung memberikan linknya. Nah, di antaranya di sini ada rekap informasi data seperti rekap daftar hadir. Siswa bisa melihat, Abil bisa salah katuliskeun, bisa tek itu ku Papanji daftar hadir. Nah, ini salah satu di dalamnya. Nah, saya di sini memberikan daftar hadir seperti ini. Ada hak warna biru hadir, sakit izin alfa. Nah, setiap pertemuan. Nah, ini dari daftar hadir tersebut ada nilai. Nah, ini yang 100%, artinya selama pertemuan pembelajaran PAI selalu hadir 100 nilainya.
Nah ini 100, kemudian ada rekapannya. Ini DKP, ini kelas-kelasnya. Ini hasil karya saya sendiri, bukan hasil membeli dari situs-situs. Nah, yang Alpha ini salah satu peserta didik yang Alpha ada 4. Nah, ini langsung mendapatkan merah, isinya peringatan. Nah, ini saya tindak lanjuti dengan dipanggil dan melakukan konseling dengan siswa tersebut. Nah, ini dari sekian kelas, alhamdulillah ada rekapannya. Ini rekapan persentase rekapannya. Yang paling bagus di sini adalah yang terjadi adalah DKP 5 dan TKJ 5. Nah, ini bisa menjadi laporan saya kepada wali kelas nanti di kemudian hari apabila terjadi hal-hal masalah. Cukup di print WYT gitu. Dan saya pun ke kelas, alhamdulillah tidak membawa buku daftar hadir dan lain sebagainya, sudah ada di dalam apel ini. Jadi kira ke kelas teh gitu. Ya, alhamdulillah sangat membantu sekali membuat aplikasi ini. Sekali lagi, ini sangat membantu. Kemudian daftar nilai. Nah, ini daftar nilai. Nah, saya pun di sini objektif dari nilai rapor tersebut adil. Ada nilai absen, nilai tugas, poin, PTS dan PAS. Di kurikulum Merdeka itu bukan PTS dan PAS, tetapi formatif dan sumatif yang penilaian data. Nilai absen sabaraha. Nah, ini nilai akhirnya. Ini nilai murni asli dari siswa. Contoh, ada peringkatnya, peringkat ke-1 nilai olehnya absensi 100%, nilainya 100. Kemudian dari tugasnya selalu mengerjakan tugas nanti ya. Kemudian poin penghargaan keaktifan 90. PTS-nya secara nilai asli itu adalah 91. Kemudian ini 72. Nah, nilai asli siswa tersebut adalah 92,45. Ini tidak mungkin dicantumkan dalam raport nilainya segitu. Dikonversi dari ada saya membuat dari MGMP PAI tingkatan kelas 10 sabara sampai sabarata ini. Nah, ini nilai konversi yang dicantumkan nanti di nilai raport, masukkan ke e-raport. Nah, ini daftar nilai. Kemudian nilai tugas mandiri ada. Ini cek tugas mandiri, siswa tinggal ngeklik cek tugas abi tos masuk tak acan. Nah, kita lihat. Mohon maaf ini bukan menggurui atau sok tahu, tetapi ini barangkali Bapak dan Ibu bisa menginspirasi saya. Data tugas mandiri pengiriman tugas siswa. Nah, ini ada grafiknya. Nah, ya grafiknya yang mengerjakan di sini yang paling tertinggi adalah TKP 1 dan TKJ 5. Nah, kita lihat ini prosesnya dalam pengumpulan tugas. Nah, ini Bapak. M itu adalah tugas yang masuk, tugas yang sudah tuntas, alhamdulillah mendapatkan nilainya 100 tuntas. Nah, ini yang belum adalah siswa tersebut belum mengirimkan tugas. Nah, ini M. P artinya belum tuntas, artinya belum mengirimkan tugas. Saya pun cukup mengecek di HP gitu. Ini alhamdulillah jadi motivasi kepada siswa, motivasi sangat. Pak Abi atau tuntas sok tinggal di naik. Wah, alhamdulillah bahagia sekali. Sampai ini rekapannya murni asli, siswa dapat melihat. Nah, ini rekapannya. Kemudian, nah ini poin keaktifan siswa. Siswa yang aktif akan mendapatkan poin. Etama badai di biwara pasangkeun proyektor. Pokoknya setiap melakukan kebaikan, saya memberikan apresiasi kepada alhamdulillah semangat. Tapi tetap ada pendidikan di sini karena teh pujian gitu melakukan amal teh karena yang nilai gitu. Tetap ada pendidikan karakter yang saya Nah, dilihat ini ada poin bukan pelanggarannya, poin pelanggaran ini tanda merah ini apabila siswa tidak membawa buku doa doakan Pak Bintes sok di selapan membawa buku doa wudhu dan doa sholat. Setelah dicek Bapak melakukan observasi ternyata siswa SMK khususnya apalagi otomotif, jurusan otomotif banyak sekali yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kaduana ke apal jampe adus Pak. Ketiga keterangan doa wudhu dan
doa sholat maneh kudu kumaha gitu. Nah, diselapan walaupun bukan gengsinya kira tingkatan kelas SMK masih kena ngebahas dulu. Ternyata alhamdulillah dengan membawa buku doa diselapkan dalam kegiatan pembelajaran PAI, alhamdulillah sedikit-sedikit hafal gitu. Tah nu teu nyana di tanda merah seperti ini gitu. Melakukan pelanggaran. Nah, ini Bapak Ibu hasil siswa mengumpulkan poin-poin riweuh. Nah, ini ada yang sampai 100 nilainya. Maka tadi dimasukkan tadi, alhamdulillah kegiatan pembelajaran PAI menyenangkan. Walaupun saya pun merasa jadi kabantos nilaiku kegiatan ieu, kapasitas saya menerangkan materi yang kurang, dengan melalui metode ini alhamdulillah sangat membantu sekali. Dan semangat siswa teh. Nah, media pembelajaran tersebut, nah ini ada data sodakoh Bapak dan Ibu. Data sodakoh ini memfasilitasi bila mana ada siswa yang ingin menitipkan hasil jajannya di sela-sela mata pelajaran PAI. Nah, alhamdulillah dari hasil sodakoh tersebut itu untuk kegiatan masjid, tos gaduh tenda, masjid teh aya karena genep lokal hasil EAT, kemudian karpet maupun. Nah, saya selalu setiap rekapan tersebut selalu dicantumkan tadi hasilnya. Nah, kelas TKP 1 contohnya 24.000 pertemuan kahiji teh. Alhamdulillah mereka itu bersaing dengan kelas-kelas yang saya ampuh. Wah, semangat ya teh nya sedekah teh gitu. Sedekah, tetapi tetap dimotivasinya agar tidak kepujian dan lain sebagainya. Ini rekapanana, kemudian hasil uang sedekah tersebut disampaikanlah ke Bank Mini. Di Bank Mini aya rekapanana, di abi aya. Saya tidak menerima dana tunai uang langsung, di saya tidak. Saya hanya rekapan saja. Alhamdulillah mendapatkan apresiasi positif dari Ketua MGM PPAI dan juga Bapak Kepala Sekolah. Nah, yuk kasih rekapitulasinya. Nah, dilihat ini oleh siswa. Dilihat oleh siswa tadi grafiknya. Yang paling tertinggi itu adalah kelas 10 DKP 1 362.500 hasil satu. Dina sela-sela kegiatan belajar PAI. Nah, iya. Ini tidak dipaksa. Nah, yang mengumpulkan kita dipasihan poin saha bagian nagihan duaan, bagian nagihan, bagian nyampaikeun ka Bank Mini. Abi Pak, abi alhamdulillah. Sok mangan hayang poin ka payun gobrok teh ajajar gitu. Antusiasna teh alhamdulillah. Terus dia ngapayan tanu dua orang anu ngapayan eta mendapatkan poin, nu menyampaikan ke Bank Mini mendapatkan poin, termasuk membawa buku paket ke perpustakaan itu mendapatkan. Karena di guru sanes mah nyana buku paket ke perpus hawatos di kelas nu panganna ka perpustakaan ari kitu mah aya guruna poin katinggal kitu hasil sampaian teh. Alhamdulillah semangat. Nah gitu. Kemudian ini rekapan data tahun kemarin dan tahun sekarang juga Pak yang belajar di PAI resep Pak kegiatan pembelajaran. Walaupun saya sendiri merasa kurang maksimal dalam materi, tetapi rada ketutupan ku keseruan dari kegiatan metode seperti ini. Nah, iya Bapak Ibu. Nah, dan rekap nilai PPS ada di sini Bapak dan Ibu. Jadwal mengajar saya ada di sini, ayat di kelas mana. Buku paket digital dan ternyata buku secara manual, ayat buku paketnya. Kesimpulan materi, informasi dari guru, dokumentasi kegiatan. Jadi selama saya masuk ke kelas didokumentasikan, dikumpulkan di dia kuis doa Ramadan, jadinya buku Ramadan aya. Nah, nomor WhatsApp guru apabila ada siswa ada kendala dengan nilai dan lain sebagainya, tinggal klik link ieu maka terhubung langsung ke WA Abi. Pak Abi juga yang minta catat dan lain sebagainya. Kemudian di awal ada awal pembelajaran atau awal pertemuan pertama ada kontrak belajar, di sini tinggal klik. Nah, yang mengerjakan kontrak belajar mendapatkan nilai 100. Kemudian penilaian bab 6 sampai bab 10 ini evaluasi setiap beres bab hiji atau bab genap tos beres dievaluasi 10 soal tinggal klik ya teh. Gitu. Tinggal diklik penilaian lisan ilmu guru langsung termasuk soal latihan soal untuk persiapan PTS ya dirinya perbaikan nilai. Nah, di sini ada lembar rangkuman tugas. Ayat nulis merangkum nulis. Nah, diburukan nilainya seberapa 100 dipasihan token ku abi teh.
dipasiantokan nilainya 100. Nah, otomatis siswa tersebut semangat ngerjakan itu yang ngerjakan. Nah, di tanda tangan yang berupa tanda tangannya adalah tanda tangan cap. Anu ayeuna usum ya Bu. Usum capna teh aya nang dina IG nih iklan. Anu terima kasih sangat baik gitu. Capna teh kitu nya. Nah, dicap sesudah mendapatkan token masukkeun ka dina linkna teh. Setengah apa? Mohon maafnya ya ngobrol memang gitu. Terus lanjut. Bagus. 5 menit lagi ala siap. Kamu pakai kelas dari Pak Panji, kelas kamu. Lanjut. Nah, ini saya kumpulkan dari kegiatan-kegiatan terus diinovasi. Ini dari mulai sejak Covid sampai sekarang terus diinovasi link-link tersebut. Jadi yang link dulu. Ya. Nah, ini contoh nah, ini media-media pembelajaran nanti dimasukkan token nilai, ada nilai muncul 100 terkumpul dari daftar rekap tugas. Nah, di sini sampai hijau. Nah, dari sekian banyak link-link yang terhubung masuk ke daftar penilaian. Ini daftar nilai akhir. Nah, ini yang putih ini adalah mereka yang berada di atas KKM nilainya. Yang merah ini adalah belum mencapai KKM. Nah, ini nilai asli siswa teh, hasil penilaian murni teh. Nah, ini nilai rapot dikonversi dari dalam mungkin 80 Saya sapaan Di katrol kayak gitu Pak, mungkin 85 gitu. terus kayak sapaan. Mohon gitu. Nah, ini tercapai. Jadi saya memberikan nilai teh asli berdasarkan kemampuan siswa itu. Nah, ini inovasi saya. Nilainya 100 saya gitu dan lain sebagainya. Ini diciriannya adalah dari segi absensi dan masalah dicirian juga. Nah, ini manfaatnya ketika ada pertemuan wali kelas, pas pertemuan kenaikan kelas kan sok diriungkeun heula wali kelas teh saha siswa anu bermasalah. Alhamdulillah saya pun tinggal ngaprint we ieu teu kada seueur naon. Nah, yang paling ditanya itu adalah guru PAI heula dan guru PKN. Sehingga aya masalah cik kumaha cek guru PAI. Nah, saya alhamdulillah berbicara berdasarkan data. Bapak mangga ieu datana hasilna tinggal ngeprint absen di print, poin keaktifan di print dan lain sebagainya. Iya, di print daftar nilainya gitu. Ke kumaha irungnya. Kulan? Ke Kumairung Biasanya kumaha irung. Maka bapak ya dan lain sebagainya. Sambil nyambi gitu. Nah, bukan kabur ujung ria. Alhamdulillah dari bukan aplikasi, namanya dari dokumen ini banyak yang minta filenya. Ini asli buatan saya sendiri, bukan karena hasil meser gitu. Nah, inovasi. Nah, saya pun sekarang ingin membuat untuk bisa diakses oleh bersama-sama. Nah, alhamdulillah. Ya tinggal ditentukan absen sabaraha persen di dia teh, bisa 20%. Yang paling banyak itu adalah tugas, Pak. Yang sering saya besarkan PTS, PAS mah itu hanya 15%. Nggak ada seorang peniruan gitu Pak. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini kegiatan pembelajaran mengajar. Terus. Nah, termasuk peringkat ABMA ya perkawis nilai secara terbuka diperlihatkan ke siswa. Mangga tinggal nilai hidup sekolah asli ya. Nah, alhamdulillah menggugah motivasi dan lain sebagainya. Nilai di awal tos papaitan kasih siswa teh nilai rapot teh 75 sampai sekian gitu. Abi mah tos diwartoskeun gitu ka siswa teh nilai PAI. Pak tuh hoyong 80 mah enggak 80 ngan nilai PAI mah asal tiasa nyanatna we. Aya dong kritis siswa teh dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Sekedar saya membuat KKM membuat KKM di MGMP dan kan kelas 10 teh
sistem nilai nanti dari rendah ke atas gitu. Jadi grafik nanti SMK mah katanya harus naik, bukan naik gejlok karena untuk, tetapi sudah ditentukan kalau benar teh sekedar KKM dan nilai rapot. Nah ini Bapak Ibu KKM kelas 10 semester 1 secara MGMP mah KKM nya teh 70, tapi di nilai rapot mah gak boleh 70, 75. Nah nanti di rapot itu 75 sampai 83, nilai akhir nilai pang ageng teh adalah 83. Nah di setting ini Pak Haji untuk konversi katrol nilai teh gitu. Untuk semester 2 nanti tidak 75 naik 76 sampai 84, jadi naik ditambahkan 1, dilihat dari berdasarkan data-data tadi. Nah kelas 11, jadi nanti dari sampai kelas 12 itu nilainya adalah 88 tertingginya. Ada nilai yang maksimalnya 80, itu lempeng nanti. Dilihat dari kemampuan peserta didik. Nah ya nilai raport nanti. Ini yang sudah ditentukan oleh MGM PPAI secara satuan pendidikan di Abimah gitu. Tos kurang sampai rajin. Nah ini sudah ada kategorinya 75 sampai 77. Ini buat siswa yang kurang. Nah saya tuh ayeuna siswa anu terajin absenan wae tetap sekolah mah kedah dipasihan nilai dan lain sebagainya. Tah eta unggul sesahna teh. Ayeuna siswa anu tara ngerjakeun tugas harus dipasihan 75 di rapotna teh. Padahal mah kadang mah 70 atau genep salapan kan tidak bisa seperti itu gitu. Tetap diberikan nilai, tapi mungkin tos bagi rapot ada aturan-aturan harus persyaratan yang harus diselesaikan. Nah, demikian Ibu dan Bapak, mungkin ini kegiatan presentasi saya strategi pembelajaran di SMK. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan, lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak dan lain sebagainya. Apalagi ayahnya yang keras segala. Nah, mudah-mudahan dapat menginspirasi. Apabila terdapat kekurangan, nyunkeun bantosanana untuk saling berbagi dan saling mengingatkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali di sini ada sesi tanya jawab atau bagaimana Pak? Paling sebentar aja ya, karena waktu sudah habis. Saya sampaikan terima kasih ke Bapak Anji sama Bu Siva. Yang Bapak Anji yang berkaitan dengan apa tadi kan ada permasalahan ya, kurangnya minat membaca PAI, namun kemudian ada solusinya, yaitu pemantauan menggunakan teknologi secara real time ya, baik dari segi presensi dan sebagainya. Saya rasa itu salah satu inovasi yang baik ya, yang bagus yang bisa ditransfer ke rekan-rekan yang lain. Pak Panji, jadi jangan hanya mengekspos hasil Pak Panji aja. Kalau bisa, saya juga keahlian Pak Panji, pengetahuan Pak Panji berkaitan dengan hal yang tadi ke teman-teman yang lain. Gitu. Karena itu salah satu solusi ya untuk mengurangi kurangnya minat pembelajaran PAI. Karena dengan cara ada pemantauan, kemudian ada reward dan punishment yang tercatat gitu kan, otomatis mereka juga karena tercatat itu biasanya lebih segan. Beda halnya dengan cuma diperingatkan tidak ada catatan gitu kan. Tadi kan menarik ya ketika ada catatan poin-poin dan sebagainya. Itu kan ada ketakutan juga ketika misalnya disampaikan kepada orang tua mereka gitu kan. Karena tercatat dengan dengan rapi, spesifik, jelas, spesifik juga gitu. Bapak Ibu juga pasti akan merasakan ketika ada sebuah aturan yang tidak tercatat, yang tidak tidak ada rewardnya, tidak ada punishmentnya, itu pasti akan lebih diacukan daripada yang tercatat. Hanya saja mungkin permasalahannya adalah konsistensi dalam penggunaannya. Apakah Pak Panji akan senantiasa konsisten menggunakan hari ini atau ada titik jenuh tertentu? Nah,
biasanya tuh permasalahan di sekolah itu ketika menggunakan teknologi ada kalanya jenuh gitu kan. Awal-awal gitu kan presensi semangat gitu kan pakai aplikasi. Sininya Korea gitu kan. Nah itu permasalahannya paling di konsistensi gitu. Sama paling di ya tidak semua SDM mampu dan mau menggunakan itu sih paling permasalahannya gitu. Paling nanti ke depannya mungkin atau mungkin sudah dilakukan juga ya ada pelatihan dan sebagainya untuk menggunakan itu gitu. Kalau Papanya sih udah nggak masalah. Nah permasalahan yang baru kemudian yang tadi kan Papanya mengungkapkan bahwa ada banyak yang belum bisa baca Quran. Nah belum bisa baca Quran itu kan susah untuk dipantau oleh teknologi gitu kan, kecuali hanya persepsinya saja. Nah itu harus penanganan langsung ya, secara penanganan langsung. Nah kemudian untuk yang sifat saya tuh tadi menggaris merahi masalah materi pubertas. Ini menarik, zaman dulu, zaman kita dulu ya, atau di zaman saya tuh tidak ada materi berkaitan dengan pubertas. Kemudian tidak ada juga tentang sex education. Nah ternyata sex education itu untuk saat ini begitu penting, harus diimplementasikan di SD, mulai SD. Kenapa? Saya melihat ada video cuplikan seorang psikolog. Jadi dia mewawancarai anak SD yang sering punten ya melakukan hubungan suami istri itu, tapi bukan dengan anak SD itu juga anak dewasa gitu. Nah ketika ditanya apa yang kamu rasakan gitu, dia bilang ketagihan. Kamu merasa bersalah kan? Enggak. Kamu merasa marah nggak sama yang melakukannya? Enggak juga. Saya malah pengen lagi gitu. Nah artinya betapa pentingnya sex education gitu kan dilakukan dan diimplementasikan di ranah SD. Kenapa? Karena banyak yang tidak mengetahui dampak negatifnya, kemudian juga hukum agamanya. Saya meyakini dia bilang seperti itu karena nggak tahu kan dampaknya seperti apa. Itu pentingnya sex education. Mungkin dia nggak berpikir bahwa kalau seperti itu bisa hamil misalkan gitu kan. Kemudian juga dia mungkin juga nggak tahu dosanya seperti apa. Nah itu pentingnya sex education gitu. Dan saya rasa ini benar-benar harus diimplementasikan. Saya melihat malah ada yang mengimplementasikan sex education itu di sekolah internasional, SD internasional gitu. Jadi gurunya itu bertanya di dalam kelas, siapa yang udah pernah bermimpi begitu gitu ya. Banyak siswa yang mengacungkan tangan. Nah kemudian diberikanlah pendidikan berkaitan dengan seks ini gitu. Nah zaman dulu kan kita nggak ada. Nah di sekolah-sekolah SD yang saya lihat tuh untuk membahas masalah ini tuh masalah tabu gitu kan. Padahal dengan kondisi zaman yang sekarang itu kita harus justru mengesampingkan masalah tabu ini. Kenapa? Karena harus dimulai gitu, harus dimulai. Kalau tidak ya banyak yang tidak tahu sehingga banyak yang terjerumus gitu. Jadi saya rasa ini bagus ya materi pubertas di sekolah SD. Nah saya pribadi sebenarnya ingin bertanya berkaitan dengan hal ini. Barangkali yang ngajar di SD Pak Haji bisa share berkaitan dengan pendidikan seks yang ada di SD Pak. Gimana ya Bapak lihat ketiga ini? Ya betul Pak. Sebentar. Tak lama beberapa hari yang lalu Pak, belum seminggu, apa yang diutarakan Bapak barusan itu memang sempat terulang karena beberapa temuan terjadi kalau disebut di lingkungan sekitar di bawah KKD Garut Kota begitu. Dampak negatif dari video visual itu memang begitu real pas karena ini ya. Tadi apa yang disampaikan betul. Nah, maka oleh karena itu langkah strategi jadi sebelum terjadi memang udah hampir 2 tahun ini ada program parenting. Kita hadirkan dari psikolog itu per 3 bulan sekali, ya per 3 bulan sekali di hari Sabtu. Makanya kalau hari Sabtu saya nggak ke sini, ikut dulu membimbing kajian itu, kita menghadirkan nggak lama lah, mungkin paling lama itu 1,5 jam dari jam 8 pagi sampai jam 9:30. Jadi hari Sabtu itu momentum untuk diadakannya komunikasi lebih intens antara pihak sekolah dengan orang tua. Itu dijadwal Pak sebulan sekali.
dan momentum yang paling utama itu setiap 3 bulan sekali. Jadi semua orang tua dikumpulkan di aula. Kalau sebelah saya itu di kelasnya masing-masing sama guru kelasnya masing-masing. Terkait tentang tadi ya dinamika yang terjadi baik itu yang berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas, kemudian hal-hal yang berkaitan langsung dengan siswa. Ya di dampak dari media sosial itu sendiri sampai ya ada yang mau lebih lah yang pakai barcode dan apa itu kan pakai barcode, bahkan apa kemarin itu selain barcode itu ya lewat makanan Pak, kayak apa ya, kayak narkoba lah gitu kan. Jadi saya baru tahu sekarang, tapi anak-anak lebih tahu lebih awal gitu. Oh subhanallah. Nah ini jadi bahan belum seminggu Pak. Ini bahan untuk pertemuan nanti biasanya di awal bulan, di awal bulan. Gitu. Itu Pak info-info dari. Ya saya rasa bagus ya, ada parenting setiap 3 bulan sekali. Yang penting memang rutin. Jadi jangan sampai kemudian kita melepas begitu saja dan percaya bahwa tidak ada masalah. Gitu. Padahal masalahnya banyak gitu kan. Ya saya rasa itu salah satu solusi ya. Ada parenting, ada pertemuan dengan orang tua. Kenapa? Karena harus ada komunikasi. Jadi saya rasa yang kasus yang tadi diungkapkan di video itu tidak hanya 1-2, justru banyak. Kenapa? Karena ketidaktahuan mereka. Kan anak SD kan masih polos ya. Jadi mudah untuk dimanipulasi, dan yang memanipulasi itu orang dewasa. Ya Bapak Ibu, pada akhirnya kita memang harus menerapkan strategi pembelajaran PI yang dinamis, gitu kan, tergantung konteksnya, tergantung juga konten yang akan kita sampaikan. Itu mudah-mudahan semua strategi yang diungkapkan itu bisa kita terapkan agar pembelajaran PAI baik di sekolah maupun di keluarga, di masyarakat berjalan dengan lebih baik. Karena waktunya sudah habis, Bapak Ibu, kita tutup dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji, silakan. Pengawasan Abi Hasanayana bukan bermaksud takabur sekali. Bagus Pak. Takabur itu harus. Itu sesuatu kabur. Kita mah takabur. Kaburan. Mantap Pak aja, mantap Pak. Lingkungan nyanyi gitu ya. Kebetulan diminta gitu. Ayo ampun Pak itu. Inspiratif. Dan atur nuhun Pak Haji hapunten. Assalamualaikum. Assalamualaikum.